Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di channel YouTube saya, Mas Septi. Semoga sahabatku dimanapun Anda berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, sehat selalu dan panjang umur, dan semoga hidupnya dengan keluarganya semakin bahagia. Nah sahabatku dimanapun Anda berada, dalam video kali ini saya akan membahas tentang hal yang berkaitan dengan kehidupan ya, yaitu apakah yang miskin itu akan selalu miskin dan apakah yang kaya itu akan semakin kaya. Belum tentu ya. Jadi belum tentu kalau kita tuh miskin selamanya akan miskin, belum tentu ya. Yang kaya nanti selalu kaya dan tidak akan pernah miskin, belum tentu. Apapun bisa terjadi ketika yang mendaki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sahabatku dimanapun Anda berada, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like video saya dan subscribe video saya. Dan saya ucapkan terima kasih. Semoga sahabatku dimanapun Anda berada selalu dimudahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sahabatku dimanapun Anda berada, penyebab orang miskin selalu miskin itu ketika dirinya tidak percaya dan tidak yakin bahwa dirinya tidak bisa kaya. Ini yang menyebabkan orang miskin itu nanti akan tetap miskin. Suatu misal cara berpikir ya, kalau kita itu sudah miskin ya, dan kita berpikir kita tidak yakin dengan diri kita, tidak percaya dengan diri kita bahwa kita bisa kaya, itu nanti kita akan tetap miskin. Suatu misal, penghasilan saya sehari cuma segini, per minggu cuma segini, nggak mungkin lah saya bisa beli mobil. Nah suatu misal seperti itu tidak akan pernah bisa, karena dia sudah tidak yakin dan tidak percaya dengan usahanya. Itu nanti menyebabkan kita tetap miskin. Dan suatu misal saya itu orang miskin, tidak mungkinlah saya bisa memberi sesuatu yang semewah itu. Nah hal seperti ini itu membuat kita nanti tidak punya semangat, kita tidak menambah usaha, kita tidak mengencangkan doa kita tidak lantunkan sholawat kita. Ketika usaha kita itu nanti hasilnya masih kecil, ketika kita bantu dengan doa dan sholawat, insya Allah apapun yang kita inginkan, apapun yang kita yakini, Allah pasti akan mengabulkannya dan doa kita akan disegerakannya. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, memang kuncinya kita terus yakin dan percaya diri bahwa kita itu bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan, dan kita meyakini apapun doa kita, apapun usaha kita, ketika kita meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin bahwa doa itu nanti akan dikabulkannya. Itu nanti akan merubah hidup kita, akan merubah diri kita yang miskin dan kita bisa menjadi kaya. Jadi sebelum kita merubah nasib kita rubah dulu cara berpikir kita rubah dulu cara hidup kita, supaya kita nanti tidak hanya gitu-gitu saja. Dan yang menyebabkan orang kaya itu semakin kaya karena dia yakin dan percaya diri dengan usahanya, bahwa dia tahun ini bisa beli ini, dia yakin lagi 2 tahun lagi bisa beli ini lagi, 3 tahun lagi dia bisa beli ini lagi. Itu sudah diyakini oleh orang kaya, bahwa dia akan selalu bisa membeli apapun yang diyakininya, dia bisa beli. Nah keyakinan inilah yang membuat orang kaya itu semakin kaya, karena dia yakin dan percaya dengan usahanya bahwa dia selalu bisa. Ini hal yang menyebabkan orang kaya itu semakin kaya, karena keyakinannya dan dia selalu percaya bahwa dirinya bisa. Dan yang kedua adalah yang menyebabkan orang miskin itu selalu miskin, karena dia selalu merasa dirinya miskin, selalu merasa dirinya tidak punya. Nah satu misal, orang yang miskin itu selalu pelit ya, dan selalu berpikir bahwa dirinya tidak mampu. Nah suatu misal hal sedekah, orang miskin nggak mau bersedekah, dia akan tetap miskin. Suatu misal mau sedekah saja berpikir, daripada untuk sedekah mending tak belikan baju yang bagus, daripada sedekah mending tak buat untuk makan enak. Nah orang yang seperti ini akan tetap miskin, karena dia punya sifat pelit ya. Orang yang pelit seperti ini, Allah juga akan pelit kepadanya, dan hidupnya akan selalu gitu-gitu saja ya. Jadi kita harus rubahlah, ketika kita itu jarang sedekah, ketika kita itu eman untuk bersedekah ya, ternyata hidup kita hanya biasa-biasa saja, hanya gini-gini aja. Dan disitu kita rubah, coba kita
Walaupun kita nggak mampu, kita berusaha untuk bisa bersedekah. Walaupun kita tidak punya apa-apa, kita berusaha untuk bisa untuk orang lain. Suatu misal kalau kita miskin, uang mana untuk sedekah? Untuk makan saja repot. Nah, Anda kan punya tenaga. Tenaga Anda bisa disedekahkan. Bisa untuk membantu orang yang membutuhkan. Mungkin Anda juga punya kepintaran. Nah, kepintaran ini juga bisa membantu orang untuk memberikan pengetahuan atau wawasan. Itu juga wujud sedekah. Apapun yang kita lakukan dan bermanfaat untuk orang lain yang sangat membutuhkan, itu adalah sedekah. Jadi kalau kita tidak punya uang, kita bisa bersedekah dengan tenaga kita. Kita juga bisa bersedekah dengan akal kita, dengan kepintaran kita. Nah, ketika kita nanti melakukan sedekah, kita tidak pelit, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak akan pelit kepada kita, dan bahkan akan menyayangi kita, dan akan mencukupi apapun kebutuhan kita, dan akan mengabulkan apapun yang menjadi doa kita. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa merubah hidup kita. Yang miskin bisa menjadi kaya, karena kita ingin berubah, kita ingin merubah. Kalau kita nggak mau merubah, ya akan gitu-gitu saja kehidupan kita, ya kita rubah. Semoga apa perubahan itu akan menjadi suatu perubahan yang luar biasa untuk hidup kita, untuk masa depan kita. Dan orang miskin itu belum tentu selalu miskin ya. Ketika kita mau berusaha, kita mau berdoa, dan kita mau berubah dengan perubahan cara hidup, dengan perubahan cara kita mencari rezeki, mudah-mudahan nanti akan ada perubahan ke depannya untuk hidup kita, untuk rezeki kita, dan untuk masa depan kita. Dan beberapa hal yang menyebabkan orang kaya itu semakin kaya, itu memang orang kaya itu sedekahnya besar ya. Itu orang kaya yang memang sedekahnya besar ya, kekayaannya nanti akan langgeng dan akan semakin kaya. Ketika orang kaya itu nanti sedekahnya besar ya, maka akan semakin kaya. Suatu misal orang kaya itu ketika hari raya kurban ya, orang kaya itu membeli sapi yang sangat besar, atau mungkin membeli sapi banyak untuk hewan kurban ya, dan disitu disedekahkan, dikorbankan ya. Dan disitu nanti akan membuat orang kaya tersebut akan makin kaya, tidak makin miskin, karena sedekahnya besar. Nah, belum lagi orang kaya itu bersedekah ke yayasan anak yatim, dan belum lagi orang kaya itu bersedekah ya, bersedekah di tempat yang lain ya, di yayasan yang lain ya, di orang jompo dan lain-lainnya. Nah, orang yang kaya yang sedekahnya besar seperti ini akan membuat orang kaya itu nanti akan semakin kaya. Dan juga orang kaya belum tentu ya selalu kaya ya. Untuk orang yang tidak mau bersedekah, atau uang yang didapatkan dari kekayaan itu nanti dengan cara instan ya, dengan cara koruptor, menipu orang, iya dia bisa kaya, dia tidak bersedekah, pasti karena uangnya tidak halal. Nah, itu nanti akan menyebabkan kekayaannya nanti tidak langgeng, dan dalam waktu yang tidak lama dia akan jatuh miskin. Dan saya katakan tadi ya, belum tentu orang itu yang miskin akan selalu miskin, dan orang yang kaya akan selalu kaya. Tergantung dari usaha kita dan doa kita. Kalau usaha kita baik, usaha kita halal, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang miskin kita nanti akan menjadi kaya. Dan kaya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin kaya, dan kekayaan yang tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nanti akan menjadi miskin. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, semoga dalam berbagi kali ini bermanfaat, menjadi motivasi, menjadi semangat, bahwa kita yang miskin belum tentu kita akan semakin miskin. Yang penting kita perbanyak doa kita, yang penting kita semangat usaha kita, dan kita lanjutkan sholat kita, dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan mengabulkan doa-doa kita. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan hidupnya, dan mudah-mudahan dalam berbagi kali ini bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, ambil positifnya saja, hilangkan sisi negatifnya. Dan saya akhir sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.